All you gotta do is just say, Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Yeah, everything I am, everything I am. You gave me the strength to do. Yeah, Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response. So making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk the building, I can tell how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in myself. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Shalom. Shalom. Selamat hadir dalam rumah ibadah kita GBI Katariso Keluarga Besar. Kita percaya buat anugerahnya yang sudah dinyatakan untuk setiap kita. Dan berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan di akhir tahun ini. Dan kita akan menuju tahun yang baru 2025 dengan berkat-berkat yang limpah. Amin. Percayalah dalam hal itu. Dan kita yakini Tuhan kan senantiasa menyertai hidup kita. Kita siapkan hati kita di ibadah raya ini, di akhir tahun ini, kita boleh bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita boleh mengucap syukur sama Tuhan. Buat rahmat yang besar yang Tuhan nyatakan untuk setiap kita. Bawa nyanyian pujianmu, syukurmu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan segenap hatiku Tuhan. Dengan segenap jiwaku ku bawa syukurku bagi kemuliaan nama-Mu. Sebab kasih setiamu selalu ada dan nyata dalamku. Anugerah-Mu Tuhan, Kemuliaan-Mu besar. Sebab Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah sumber kekuatanku. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah hati kami ada dalam hadirat-Mu, menikmati kemuliaan-Mu yang luar biasa di saat ini. Sebab Engkau adalah Raja yang mulia, kekal selama-lamanya. Mulia Raja mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi segenap umatnya.
kita berdiri bersama-sama. Nyatakan bersama yuk. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya, dipuji, ditinggikan. Namamu Yesus, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir jadi juru selamat dunia. Dipuji, ditinggikan namamu Yesus. Namamu hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah lahir jadi juru selamat dunia. Dia telah lahir, dia telah lahir jadi juru selamat dunia. Dia telah lahir, dia telah lahir jadi juru selamat dunia. Dipuji, ditinggikan namamu Yesus. Engkau mulia, agung perkasa selamanya. Layaklah engkau disembah, layaklah kau ditinggikan selamanya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, naikkan pujian syukur bagi kemuliaan Allah Bapa yang mulia. Engkau besar, engkau mulia. Selama-lama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Setiap kita yang ada di dalam rumahnya, satu
satukan jiwa, satukan roh kan menyembah dalam altar kemuliaan-Nya. Haleluya. Yo, haleluya. Yo, haleluya. Yo. Selamanya Tuhan, hanya bagimu segala sembah. Senarabaya rabaya Hosena, Hosena. Sidarabaya rabaya. Kau yang besar Tuhan, Kau yang besar. Yahweh Seba, oh Lorena Sia, Tien Merkoyosia, Engkau Tuhan, Kau besar mulia, agung perkasa selama-lamanya. Kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata. Kau Tuhan termulia, agung perkasa selama-lamanya. Engkau yang berkuasa atas bumi dan surga, memiliki otoritas penuh atas segala yang ada. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik, yang termulia selama-lamanya. Waktu dan yang baik yang Tuhan berikan di saat ini, minggu terakhir ini, di tahun 2024, kami boleh ada dalam rumah-Mu. Satu tujuan kami, untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu kan melimpah dalam hidup kami. Sukacita surgawi kan memenuhi hidup kami dengan kemuliaan kasih-Mu. Sehingga sukacita surgawi itu akan melimpah dalam hari-hari. Terima kasih dalam pimpinan Tuhan dalam ibadah ini kami serahkan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, setiap kita umat-umat yang percaya dan baik hati yang siap memuliakan nama Tuhan, katakan bersama, amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Sekali lagi, shalom alaikum. Shalom. Damai sejahtera Tuhan atas hidup kita semua. Berikan tos kanan kiri depan belakang. Tos dong. Iya, Tuhan memberkati engkau selalu. Keluar dari bangkumu juga nggak apa-apa. Nggak ada yang larang. Semuanya percayalah bahwa Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk.
Kula mung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Tepuk tangan dulu dong. Ya, tepuk tangan yang baik. Kita bergandol Tuhan saja. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, oh gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula aku percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Sama-sama. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula aku percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula aku percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Pertanyaannya ada yang lagu apa? Ini lagu luar biasa. Kita selalu gandol Tuhan. Ya. Gandol Tuhan itu kalau sepeda. Ya. Kita ada di belakangnya Tuhan, tetapi Allah kita Immanuel. Kalau ikut Tuhan, percayalah tidak akan celaka. Kita mendapat kemuliaan dalam kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan. Yang tepuk tangan berdiri bersama-sama. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan. Hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan
bersama. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan, mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari sedekah. Kita akan merasa bahagia kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari serukan nama Dia. Sebab Allah Dia yang tak tertandingi. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya untuk setiap kita akan mengalami lawatan dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari berlompat bersama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terbela, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Dengan iman dan percayamu, semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan yang diselamatkan dengan kekuatan jadakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal.
mulia namamu. Sama-sama serukan, katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu dekat, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu dekat. Tuhan yang tak pernah tertandingi. Engkau Tuhan yang tak pernah tertandingi oleh siapapun juga. Karena Engkau yang terbesar dan mulia untuk selama-lamanya. Sungguh besar pengorbanan-Mu atas hidup kami. Sebab Engkau Allah yang sungguh indah. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu atas hidupku. Terlalu dalam kasih-Mu setiap kami. Kami tidak bisa selami akan kasih karunia yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Katakan nama Bapa Sinta Kaya. Yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sekali lagi dengan iman dan percaya mengatakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
buat Tuhan. Melewati tahun 2024 ini yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan liku kisah yang kami boleh lewati bersamamu Tuhan. Sungguh indah penyertaan-Mu, sungguh indah kasih setiamu dalam hidup kami. Inilah cara kami Tuhan bersyukur di hadapan-Mu, membawa pujian, pengagungan, penyembahan kami. Biarlah boleh menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Biar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kehadiran-Mu yang ada di tempat ini memerdekakan setiap kami, memulihkan, melawat, membaharui, memberi kekuatan, kecakapan baru, bahkan Tuhan yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari bawa kami lebih dalam lagi pagi hari ini untuk kami belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus berikan kami hati dan telinga seorang murid. Apa yang Tuhan mau pesankan, apa yang Tuhan mau firmankan buat kami siap untuk merenungkannya. Mari Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang, kamu gak kemana-mana? Kemana aja? Gak jalan-jalan? Oke, kalau sudah silakan duduk. Biar kita gak kemana-mana, tetap bersuka cita, amin. Boleh jemaat Tuhan katakan shalom. Ya, saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita baca sama-sama temanya dan menjadi nats kita. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku, firman Tuhan di akhir minggu terakhir ya, di tahun 2024 ini saudaraku, menyampaikan satu pesan buat kita. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Oke, boleh lanjut. Saudaraku, salah satu hal yang Tuhan tanamkan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang percaya adalah satu sukacita sejati. Satu sukacita yang bukan berasal dari dunia ini, sukacita yang bukan berasal dari keadaan kita yang dari luar, tetapi sukacita yang ada dalam diri kita. Karena di dalam diri kita ada Kristus, ada sumber kehidupan, maka hidup kita limpah dengan sukacita. Saudaraku, sukacita ini tidak dipengaruhi oleh apapun, tetapi sebaliknya, justru sebaliknya saudaraku. Sukacita sejati ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Sukacita sejati dalam hidup kita akan membuat kita mampu melakukan banyak perkara. Nanti kita akan coba gali dan pelajari ya, apa pengaruh sukacita sejati dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kuncinya saudaraku adalah hubungan orang percaya dalam Tuhan. Kitab Injil Yohanes pasal 15 sudah menyatakan dengan tegas saudaraku, bahwa kita adalah carang-carang dari pohon anggur. Yesus sebagai pohon, pokok anggur yang benar. Barang siapa tetap tinggal pada pokok anggur yang benar itu, meno, melekat, tetap tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah banyak. Amin. Saudaraku, Yesus sebagai sumber kehidupan, sukacita kita akan kita terima aliran-aliran kehidupan, aliran-aliran damai sejahtera, sukacita, kegirangan akan mengalir dalam kehidupan kita sebagai carang-carang, sebagai cabang-cabang dari pohon anggur Kristus Tuhan.
Kuncinya sekali lagi saudaraku, asal kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan, kita mau tetap ada di dalam Tuhan. Sekali lagi hari ini kita mau coba gali dan pelajari secara singkat. Apa dampak sukacita sejati dalam kehidupan orang percaya? Apa yang menjadi pengaruh sukacita sejati yang dari Tuhan itu dalam kehidupan kita? Apa yang akan berpengaruh terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, coba kita lihat kembali saudaraku, kitab Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Saya akan bacakan Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hal yang pertama saudaraku, yang akan menjadi dampak, yang akan menjadi hasil, yang menjadi pengaruh sukacita dalam Tuhan, dalam kehidupan orang percaya akan mampu untuk berbuat baik. Sekali lagi, sukacita sejati memampukan saya, memampukan saudara untuk berbuat baik. Sukacita dari Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, perbuatan-perbuatan baik yang merupakan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi ini yang perlu kita tandaskan dan kita garis bawahi saudaraku, bahwa di dalam hidup ini setiap kita tidak bisa tidak saudaraku, bahwa kita dipanggil untuk melakukan hal yang baik, perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah rancangkan. Jadi kalau hari-hari ini saudara bekerja sebagai seorang karyawan, ya, saudara berjerilah berjuang untuk menafkahi keluarga saudara. Saya mau katakan saudaraku, itu adalah pekerjaan baik yang Tuhan mampukan untuk engkau kerjakan. Kenapa? Karena sukacita sejati itu ada tinggal di dalam hidup kita. Saya kemarin saudaraku menyaksikan satu film kisah tentang perjuangan seorang ayah yang berjuang dalam kemiskinannya, dalam keberadaannya, ya. Dia berjuang untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Tadinya dia bekerja dalam sebuah perusahaan, tetapi karena faktor usia akhirnya dia di PHK dan akhirnya dia jadi Gojek gitu ya, online ya, membawa makanan, sehingga dia akhirnya berjuang habis-habisan di sana dan dia sampai mendapat sebuah penghargaan dari perusahaan karena dia memang orang IT. Lalu dia ciptakan sebuah aplikasi untuk mempersingkat jalan lewat gang-gang kecil gitu ya, dan aplikasinya itu ternyata di hire oleh perusahaan dan sehingga dia akhirnya dipakai oleh perusahaannya bukan lagi sebagai driver tapi sebagai bagian IT ya, kepala dari bagian IT. Sebuah cerita yang menarik, perjuangan dari seorang ayah. Saya mau katakan saudaraku sekali lagi ya, bagaimana kehidupan saudara berjuang melakukan sesuatu untuk berbuat baik, itu semua Tuhan akan mampukan engkau karena ada sukacita sejati di dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini engkau sebagai ibu rumah tangga, mengurus rumah tangga, nyuci, ngepel, nyapu, bersihin rumah, mungkin itu sesuatu pekerjaan yang menjemukan, yang melelahkan. Tapi saya mau katakan saudaraku, itu adalah sebuah pekerjaan baik. Tuhan akan mampukan kita untuk mengerjakan semua itu kalau ada sukacita sejati yang tetap tinggal di dalam hidup kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudaraku, perbuatan baik kita harus diterapkan untuk semua orang, terlepas dari sukunya, dari rasnya, dari budayanya, dari agamanya, dan hal-hal yang lainnya. Ada orang-orang tertentu saudaraku hanya berbuat baik kepada sukunya. Ada orang-orang tertentu yang berbuat baik hanya kepada golongannya, kelompoknya, agamanya. Tapi hari ini firman Tuhan mau ingatkan buat kita. Firman Tuhan dengan tegas berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya saudaraku, tidak terikat dengan satu golongan, tidak terikat dengan satu kelompok, satu
ras atau satu suku, tetapi untuk semua orang. Ya, satu kisah paradoks yang Tuhan Yesus pernah sampaikan tentang mengasihi sesamamu. Ya, bagaimana ketika ada seorang Yahudi yang jatuh ke tangan penyamun dan dia dipukuli sampai dalam keadaan setengah mati, dalam keadaan kepayahan, tidak berdaya. Tiba-tiba lewatlah seorang imam, para pendeta kalau zaman sekarang. Tetapi justru sengaja para imam ini mengabaikan, seakan-akan tidak melihat dari orang Yahudi, orang Yerusalem yang sedang mengalami penderitaan itu. Lalu yang kedua, lewatlah seorang para Lewi. Ini para pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Hal yang sama, seakan-akan tidak melihatnya, seakan-akan mengabaikannya, melewati dari seberang jalan dan membiarkan orang Yahudi ini dalam keadaan setengah mati. Tetapi justru sebuah paradoks yang begitu signifikan yang Tuhan gambarkan tentang orang Samaria yang menjadi musuh bebuyutan dari orang Yahudi, dari orang Yerusalem. Justru ketika dia melihat orang Yahudi ini, orang Samaria yang murah hati ini menolong dan menyelamatkannya. Sampai dia membiayai, kalau kedapatan kurang maka dia akan tambahkan lagi. Sampai Tuhan Yesus menggambarkan, dari antara ketiga orang ini, mana di antaramu yang mengasihi sesamanya? Lalu jawab murid-muridnya, orang yang murah hati itu. Dan apa yang Yesus katakan? Perbuatlah demikian. Yesus ingin kebaikan hati kita bukan hanya untuk kelompok kita, bukan hanya untuk golongan kita, bukan hanya untuk suku kita, tapi untuk semua orang. Kebaikan adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh siapapun. Oke, boleh lanjut saudaraku. Pernyataan terakhir yang dinyatakan di ayat 5 ini, Tuhan sudah dekat, menjadi motivasi buat kita dalam berbuat baik. Kenapa? Karena selagi masih ada kesempatan. Artinya saudaraku, ada satu masa nanti kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa lagi menolong, kita tidak lagi bisa berbuat baik, kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa ketika waktu Tuhan sudah datang buat kita. Karena itu saudaraku, selagi masih ada kesempatan buat kita untuk berbuat sesuatu yang baik. Firman Tuhan katakan, Tuhan sudah dekat. Amin. Dengan perbuatan baik yang kita lakukan akan menyatakan kebaikan Tuhan kepada sesama dan memuliakan nama Tuhan. Setiap perbuatan baik kita akan menjadi satu kitab yang terbaca bagi semua orang. Banyak orang akan melihat dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Saudaraku, kalau saudara ke Poris Paradis di kompleks saya, kalau saudara tanya ke security, di mana rumah pendeta Haryanto Winata? Saudara mau tanya sama tukang sampah, saudara mau tanya sama security, pasti semua orang tahu rumah saya di mana. Kenapa? Karena orang-orang di sana kenal dengan pendeta Haryanto Winata. Kenapa? Karena suka berbuat baik. Saya suka menebar, gitu ya. Saya suka berbagi kepada security, tukang sampah. Saya nggak beda-bedain, semua saya bagi, saudaraku. Ya, kembali lagi, saudaraku. Ketika orang lihat, wah, pendeta berbuat baik, orang akan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebaliknya, saudaraku, waktu kita lakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang merugikan, orang akan berkata, orang Kristen kau begitu. Justru nama Tuhan dipermalukan. Amin. Hari ini saudaraku, firman Tuhan datang buat kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ketika sukacita sejati yang dari Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka kita dimampukan untuk berbuat baik. Yang kedua, yuk kita lihat ayat yang ke-6 saudaraku. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam
doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, yang kedua, apa pengaruhnya, apa dampaknya sukacita sejati dalam kehidupan orang percaya? Dapat membuat kita berdoa dengan ucapan syukur. Kita mampu untuk berdoa, kita bisa untuk berdoa dengan mengucap syukur. Saudaraku, tidak bisa kita pungkiri, tidak terlepas dari masalah, persoalan, pergumulan. Selama kita hidup dalam dunia ini, pasti ada hal-hal yang demikian, yang seringkali membawa kita kepada ketakutan, kepada kekhawatiran. Namun, saya mau katakan saudaraku, hal-hal yang demikian, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, duka cita, bukanlah karakteristik kehidupan orang percaya. Coba bilang sebelah kanannya, jangan takut bos. Sekali lagi, jangan takut. Kenapa? Karena takut, khawatir, kesedihan, duka cita, itu bukan karakteristik dari kehidupan orang percaya. Roh Kudus hanya memberikan kekuatan, ketertiban, sukacita dan damai sejahtera, ya, keberanian yang datang dari Tuhan. Saudaraku, ayat ini menekankan saat kita tetap bersukacita senantiasa dalam Tuhan, maka kita dapat berdoa dengan ucapan syukur. Di dalam segala keadaan, masalah, pergumulan, persoalan yang kita hadapi, kita tetap bisa berdoa dengan bersyukur kepada Tuhan kalau kita memiliki sukacita sejati yang dari Tuhan itu. Oke, boleh lanjut multimedia. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan menjadi kunci untuk kita mengalahkan rasa takut dan khawatir. Sudah pasti saudaraku, di mana ada sukacita, di situ duka cita akan lenyap. Betul? Lawan kata dari sukacita adalah duka cita, kesedihan, ya, ketakutan, kelemahan, kekhawatiran. Ketika kita bersukacita, maka itu akan melenyapkan semua kesedihan, rasa takut, rasa khawatir dalam hidup kita. Hati yang bersukacita membuat kita mensyukuri segala keadaan, sehingga kita dapat berdoa, menaikkan segala permohonan kepada Tuhan. Waktu kita bersukacita di hadapan Tuhan, saudaraku, maka kita akan bisa mensyukuri semua berkat yang ada pada kita. Saya katakan saudaraku, ada orang-orang tertentu mungkin Tuhan izinkan mengalami kebangkrutan, mengalami kegagalan dalam usahanya. Mungkin dari rumah yang besar, yang ada kolam renangnya, tiba-tiba harus berganti dengan rumah yang sangat sederhana. Dengan istilah RSSSS. Apa itu? Rumah sangat sederhana, sampai susah selonjor saja. Ya. Mungkin waktu mengalami keadaan seperti itu rasanya nggak bisa terima. Rasanya itu menekan, rasanya itu membawa kesedihan, membawa penderitaan dalam kehidupan orang itu. Tapi saya mau katakan saudaraku, waktu kita tetap bersukacita senantiasa dalam Tuhan, sukacita sejati itu akan membuat kita bisa bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Dan itu akan membawa kita mampu untuk berdoa, menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Keadaannya tetap sama, tapi suasana hati kita yang berbeda. Kenapa? Sekalipun ada dalam tekanan, sekalipun ada dalam masalah, sekalipun ada dalam pergumulan, mungkin hutang belum terbayar, tapi kita tetap bisa bersyukur. Kita tidak dilindas, kita tidak kalah dengan persoalan. Dan waktu kita berdoa dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita. Ya, ayat yang ke-7 berkata demikian saudaraku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, waktu kita bersukacita dan kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan itu akan dicurahkan buat kita.
Dan hal yang menarik saudaraku, waktu saya coba pelajari, gambarannya seperti Tuhan mengirimkan bodyguard, pengawal-pengawal untuk menjaga hati dan pikiran kita. Jadi bisa saudara bayangkan ketika saudara menghadapi bahaya, ada debt collector mau datang, tapi kira-kira saudaraku di depan rumah saudara sudah ada pengawal, tentara berpeleton-peleton gitu, kira-kira begitu ya. Apakah saudara akan tetap masih takut? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena kita yakin ada yang melindungi kita. Ya, sama seperti cerita tentang Elia ya dan bujangnya. Waktu mereka dikepung oleh pasukan Ahab, dikelilingi dengan begitu banyak pasukan. Tapi saudaraku, Elia tetap santai. Lalu ini pembantunya Gehasi, saudaraku, bertanya, kok Tuhan santai? Ini kita dikepung. Lalu Elia membuka mata dari bujangnya itu dan melihat, saudaraku, ternyata yang menjaga Elia jauh lebih banyak daripada pasukan yang mengepung mereka. Saya mau katakan sekali lagi, saudaraku, waktu kita berdoa dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Kristus yang melampaui akal manusia akan memelihara, akan menjaga, akan memproteksi, akan melindungi hati dan pikiran kita. Sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya saudaraku, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, pengaruh yang ketiga, dampak yang kita akan peroleh ketika kita memiliki damai, ketika kita memiliki sukacita sejati, maka kita akan hanya memikirkan hal-hal yang baik. Kita akan menjadi orang-orang yang positive thinking. Kita akan menjadi orang-orang yang tetap optimis di dalam segala tantangan kehidupan kita. Ini hal yang ketiga, saudaraku ya. Kita tetap akan memikirkan hal-hal yang baik. Apa itu? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Saudaraku, para rabi-rabi orang Yahudi melihat pikiran itu sebagai tempat benih dari jiwa. Sekali lagi ya, tempat benih dari jiwa. Pikiran itu adalah tempat benih dari jiwa. Apa yang kita pikirkan akan menjadi siapakah kita. Jadi saudaraku, orang-orang yang memikirkan perkara-perkara yang negatif akan memikirkan perkara-perkara yang selalu hidup di dalam tekanan, persoalan, pergumulan, ketakutan, maka dia akan menjadi orang-orang yang kalah, akan menjadi orang-orang yang pesimis. Tapi sebaliknya saudaraku, orang-orang yang memikirkan hal-hal yang baik, orang-orang yang memikirkan perkara-perkara yang positif, membawa hidupnya kepada kemenangan dan menjadi orang-orang yang tetap optimis. Saudaraku, sukacita dalam Tuhan melenyapkan ketakutan sehingga membuat kita hanya memikirkan hal-hal yang baik. Ya, sekali lagi, di mana ada sukacita, di situ lenyaplah semua ketakutan. Kita bisa mengenal hal-hal yang baik saat mengisi hidup ini dengan firman Tuhan. Saudaraku, tidak bisa kita pungkiri ketika kita mau memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Itu semua kita akan peroleh kalau landasannya kita tahu akan firman Tuhan. Karena itu isilah hidup kita dengan firman Tuhan. Ketika engkau bangun pagi, cari dulu firman Tuhan. Biar pikiran kita, hati kita diisi dengan firman Tuhan. Pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini ditutup dengan pernyataan
pikirkanlah semuanya itu. Pernyataan ini menjelaskan bahwa memikirkan hal-hal yang baik harus dilakukan terus-menerus. Harus dilakukan menjadi sebuah gaya hidup yang bersifat kontinus, sehingga membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang positif, pribadi yang optimis, pribadi yang penuh dengan keyakinan. Kenapa? Karena yang kita pikirkan menjadikan kita siapa kita. Kalau kita memikirkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, membuat kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam dunia ini. Amin. Ini hal yang ketiga, saudaraku, ya. Pengaruh sukacita sejati dalam hidup kita membuat kita menjadi pribadi yang positive thinking. Hanya memikirkan hal-hal yang baik. Dan apa yang kita pikirkan membuat hidup kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Orang-orang yang optimis, orang-orang yang tetap survive di tengah-tengah tekanan, masalah, tantangan di tengah-tengah dunia ini. Dan yang terakhir, saudaraku, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku, pengaruh yang keempat, ketika sukacita sejati itu ada dalam hidup kita, maka kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan. Bukan hanya kita mengerti firman Tuhan, tapi firman Tuhan kita boleh lakukan dalam hidup ini. Yang keempat, apa dampaknya, apa pengaruhnya sukacita sejati dalam hidup orang percaya? Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sukacita dalam Tuhan bukan hanya membuat kita dapat mengerti firman Tuhan, tetapi juga dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tandaskan dengan bagian terakhir, lakukanlah itu. Kalimat ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi pendengar, bukan hanya dipanggil untuk mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tetapi kita dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan istilah yang sering kali dipakai dalam perjanjian lama, kalau kita baca dalam kitab-kitab perjanjian lama, khusus dalam kitab Mazmur, ada kata shema yang berarti mendengar untuk melakukan. Saudaraku, sekali lagi, hari ini firman Tuhan di akhir minggu tahun 2024 ini, saudaraku, firman Tuhan ingin menegaskan buat kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Kenapa? Karena dengan bersukacita, saudaraku, kita akan mampu melakukan banyak hal. Yang pertama, kita mampu untuk berbuat baik. Dalam setiap pekerjaan baik yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita perbuat dan kerjakan, Tuhan akan beri kita kemampuan untuk melakukannya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Yang kedua, kita dapat berdoa dengan mengucap syukur. Kenapa? Karena di dalam sukacita pasti akan mengalahkan kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Dan di tengah-tengah kita mampu berdoa dengan mengucap syukur, disitulah ada damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia, memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat berdoa dan bersyukur senantiasa. Dan yang ketiga, apa dampaknya dari sukacita sejati bagi orang percaya? Firman Tuhan katakan kita akan menjadi orang-orang yang positive thinking. Kita hanya memikirkan hal-hal yang baik. Kalau orang memikirkan hal-hal yang baik, maka dampaknya, hasilnya membuat kita menjadi orang-orang yang optimis, menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita tidak akan kalah dengan dunia ini. Dan yang terakhir, apa dampaknya, apa pengaruhnya sukacita sejati dalam hidup orang percaya? Kita menjadi pelaku-pelaku firman
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, biar sungguh-sungguh damai sejahtera Kristus memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita tetap senantiasa bersuka cita. Amin. Mari kita nyatakan satu buah pujian. Ku tak membawa apapun juga, inilah yang kupunya, hati seorang hamba. Ku tak membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdiri bersama-sama, nyatakan pujian ini. Ku tak membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Kembali firman-Mu mengingatkan kami, bahkan menegur kehidupan kami, untuk kami punya relasi yang benar dengan Tuhan. Sebab dengan relasi yang benar di dalam Tuhan, kami akan memiliki sukacita sejati yang ada dalam Tuhan. Sukacita yang bukan berasal dari dunia ini, sukacita yang bukan dipengaruhi dari keadaan kami yang datang dari luar, tapi sukacita itu ada dalam hidup kami karena kami memiliki Kristus yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber sukacita kami. Maka kami akan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Justru dengan sukacita ini akan berpengaruh kepada seluruh kehidupan kami. Hari ini firman Tuhan mengajar buat kami, sukacita sejati akan memampukan kami untuk berbuat baik dalam segala pekerjaan baik yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Sekalipun itu baik keadaannya, sekalipun itu tidak baik keadaannya, Tuhan akan mampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Sebab ada sukacita sejati, sukacita yang dari Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan kami dapat berdoa dengan mengucap syukur. Karena dalam sukacita akan mengalahkan rasa sedih, rasa takut, rasa khawatir. Yang membuat kami dapat bersyukur dalam segala keadaan kami. Dan ketika kami berdoa, menaikkan doa-doa kami dalam ucapan syukur, disitulah ada damai sejahtera Kristus
yang akan memelihara hati dan pikiran kami. Bahkan yang ketiga, kami akan menjadi orang-orang yang berpositif thinking. Kami akan menjadi orang-orang yang hanya memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang sedap didengar, yang mulia. Kami akan menjadi orang-orang yang optimis. Kami akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kami tidak takut menghadapi tantangan karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Bahkan sukacita sejati akan memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, bukan hanya menjadi pribadi yang mengerti, merenungkan firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biar firman kebenaran ini termeterai dalam hidup kami dan sungguh memampukan kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan Amin. amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah sukacita surga senantiasa nyata dalam hidup kita, dan sukacitalah senantiasa. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan dengan amplop yang telah tersedia atau melalui scan barcode ada kanan kiri daripada Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa, kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang besar. Engkau yang memberkati dalam hari-hari kami dengan limpah, dan saat ini sebagai tanda ucapan syukur, bukan saja dengan kata-kata dan nyanyian pujian, tetapi kami juga membawa persembahan keuangan kami Tuhan. Sucikan setiap persembahan ini menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Kita bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan sambil nyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita akan saksikan warta gereja sepekan. Shalom. Jemaat GBK Tarizo yang dikasihi Tuhan, warta Jemaat GBK Tarizo Minggu 29 Desember 2024. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBK Tarizo atau bisa melalui QR barcode yang telah disediakan. Terobosan doa dan puasa diliburkan akan diinfokan kembali untuk jadwal berikutnya. Ibadah komsel atau kadis diliburkan akan diinfokan kembali untuk jadwal ibadah komsel berikutnya. Doa pagi Sabtu 4 Januari 2025 via Zoom pada pukul 5:30 pagi. Ibadah pemuda remaja diliburkan akan diinfokan kembali untuk ibadah berikutnya. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9:15 pagi di lantai 2. Ibadah dewasa muda atau kamtu diliburkan akan diinfokan kembali untuk ibadah berikutnya. Hadirilah ibadah tutup tahun GBK Tarizo yang diadakan pada Selasa 31 Desember 2024 jam 5 sore bertempat di gereja dengan pembicara pendeta Dr. Haryanto Winata, dan bagi jemaat yang ingin memberikan kesaksiannya bisa menghubungi tim sekretariat.
Info ibadah raya disertakan dengan perjamuan kudus Minggu 5 Januari 2025, ibadah pertama jam 7 pagi dan ibadah kedua jam 9:15 pagi dengan pembicara Pendeta Dr. Haryanto Winata. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Saudari Luis Verina, Saudara Theophilus Christian Rudianto, Saudara Manuel Nathanael Chang, Ibu Heni Cefat, Saudari Caroline Neteli Momongan, Bapak Didi Cipta, Bapak Eko David, Saudara Tobi Pribadi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Info ibadah kompak diliburkan dan ibadah WB diliburkan akan diinfokan kembali untuk ibadah berikutnya. GBI Katarizo akan melaksanakan pembangunan di awal tahun 2025. Mari bersama-sama mendukung rencana pembangunan ini. Bagi Bapak, Ibu atau saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi sekretariat gereja atau bisalah transfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Shalom, berita sukacita. Telah lahir bayi perempuan dengan selamat dan sehat dari pasangan Bapak Patrick dan Ibu Bella yang diberi nama Karlen Keo Chandra pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 pukul 9:54 malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu dan bayinya sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih bagi para pelayan yang telah melayani di tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga untuk hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudari Luis, buat Saudara Theophilus, juga buat Ibu Heni Cefat, buat Saudara Manuel Nathanael, buat Bapak Dedi, juga Saudari Caroline, Bapak Eko David, maupun juga buat Saudara Tobi. Ya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Juga ini hari Jen ulang tahun ya, Sylvia Jen, putri saya ya, tapi belum masuk ini ya. Oke. Dan ada beberapa hal saudaraku yang perlu saya ingatkan sekali lagi, bahwa hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 5 sore di tempat ini ada ibadah tutup tahun. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksiannya bisa mengkonfirmasi ke sekretariat, nanti biar disusun dengan baik ya. Kemudian saudaraku, belum tahu nih ada makan apa tidak makan, karena sampai hari ini belum ada yang koordinasi. Tapi andai kata tidak ada makan juga tidak apa-apa ya, kan kita bukan nyari makan gitu ya, kita mau mengucap syukur sama Tuhan ya. Oke, kemudian hari Rabunya tanggal 1 Januari 2025 doa malam ditiadakan ya. Doa malam ditiadakan di tanggal 1-nya. Kemudian di tanggal 4 hari Sabtunya DKP juga ditiadakan. Jadi Januari belum ada DKP ya. Masih bonus dulu, masih liburan. Nanti kita langsung tanggal 5 pada ibadah raya kita ya. Pada ibadah raya kita yang disertai dengan perjamuan kudus. Mungkin itu saja yang perlu saya ingatkan dan tambahkan. Kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Haleluya.
dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kami Tuhan, di minggu terakhir di tahun 2024 ini kami boleh datang sekali lagi beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar ibadah kami boleh menjadi satu dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Karena itu berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Tidak terkecuali bagian terkecil apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang tambah usia, buat saudari Louis, buat saudara Theophilus, buat Ibu Heni Cafat, buat saudara Manuel Nathanael, buat Bapak Dedi Cipta, saudari Caroline, Bapak Eko David, saudara Tobi maupun juga Sylvia Jen yang Tuhan sudah tambahkan usia mereka dalam minggu ini. Kami berdoa anugerah kasih Tuhan berlimpah dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat, bahkan kesehatan, keadaan yang baik, perlindungan Tuhan menyertai mereka supaya senantiasa baik keadaan mereka. Bahkan kami merindukan dan berdoa Tuhan supaya mereka yang tambah usia ini tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan, memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dengan penuh sukacita buat Patrick dan Bella yang Tuhan sudah karuniakan seorang putri. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan buat keluarga ini yang Tuhan sudah berikan keturunan ilahi buat hidup mereka. Kami percaya anak ini boleh bertumbuh kembang dengan sehat, dengan normal dan sempurna. Memberkati buat Bella pasca persalinannya, biar dalam keadaan dipulihkan dengan sempurna dan sehat, kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, senantiasa tangan Tuhan memimpin dalam pekerjaan-Mu di tempat ini. Sebab kami tahu gereja ini miliknya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, proyeknya Tuhan. Oleh karena itu biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah gereja kami. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati buat rencana pembangunan gereja kami yang kami akan lakukan di awal tahun 2025 ini di bulan Januari nanti. Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan yang akan menyediakan dan mengadakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan kami berdoa biar Tuhan berkati umat-Mu, biar kami belajar untuk memberkati rumah Tuhan. Biar cinta kami kepada rumah Tuhan seperti Daud mencintai rumah-Mu dan berani berkorban buat rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga buat bangsa negara kami Indonesia. Di dalam tangan kasih-Mu kami bawa bangsa ini. Tuhan memberkati pemerintahan kami, bangsa kami, biar Indonesia diberkati dalam keadaan aman, tentram, penuh sejahtera. Bahkan Tuhan berikan kepada pemerintahan kami hati yang takut akan Tuhan, membawa sejahtera bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, bahkan buat saudara-saudara kami semua yang saat ini sedang berlibur, mereka yang akan pergi keluar kota, yang keluar negeri, mengisi libur Natal dan Tahun Baru ini. Tuhan, Engkau yang menyertai perjalanan mereka, pergi dan pulang mendapat perlindungan yang dari Tuhan. Supaya di waktu-waktu mendatang boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan seluruh harta benda kepemilikan mereka Tuhan pagari dengan perlindungan dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan buat setiap kehidupan kami dalam usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, apa yang kami lakukan di bawah kebenaran firman-Mu. Biar tangan-Mu yang membuat semuanya menjadi berhasil dan beruntung. Dalam kasih anugerah Allah yang berlimpah-limpah, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, tempat perbenaran Allah yang melimpah, dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam hidup umat-Mu, jemaat-Mu di GBK Tariso. Terima kasih Tuhan, kami percaya damai sejahtera-Mu memelihara hati dan pikiran kami, terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga-keluarga umat Tuhan yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat
yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang. Semua kita yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.